Ya, saya lanjutkan ya, tadi terputus. Jadi Pexus bilang bahwa hari ini kita tujuannya adalah mengetahui banyak hal tentang Anda dan kebiasaan minum Anda. Jadi saya akan tanya beberapa pertanyaan terkait ini. Nah, dari pernyataan seperti ini saja, ini worker sudah mengekspresikan kehangatan dan concern, perhatian ya. Jadi nggak bahasanya nggak menyalahin ya, without blaming the client ya. Nggak ada bahasa-bahasa seperti itu. Jadi ya non judgmental, prinsip non judgmental yang dipakai ya, bahwa dia datang dengan sukarela mencari bantuan, itu harus kita hargai, dan tujuannya kita jelaskan kita hanya untuk itu, bukan yang lain ya. Yang kedua adalah explain the worker's role to the client. Jelaskan peran Anda ya. Jelaskan dengan bahasa yang general kepada klien apa yang akan Anda lakukan dan bicarakan. Contohnya di sini. I will be asking a number of questions that are typically asked when people want to work on controlling their drinking. Some of the questions may seem odd to you. They ask about a lot of things, from work to friends to family to personal interest to the drinking itself. These questions help me get to know you better and give me a better idea about where we can start in helping to change. Ya, jadi Pexus bilang, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan kepada orang-orang yang ingin berusaha mengontrol kebiasaan minum alkoholnya ya. Beberapa pertanyaan mungkin saja terdengar aneh atau baru pertama kali Anda dengar ya. Biasanya mereka menanyakan banyak hal tentang pekerjaan, tentang teman, tentang keluarga, tentang hobi Anda terhadap minuman itu sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini membantu saya untuk mengetahui Anda lebih baik dan akan memberikan gagasan yang lebih baik tentang di mana kita akan mulai untuk menolong Anda untuk berubah. Nah, itu saya terjemahkan dari ini ya, bahasanya seperti itu. Yang ketiga adalah penting untuk encouraging the client to share thoughts and feelings about interview and what's being said ya. Jadi penting untuk mendorong klien untuk berbagi pikiran dan perasaan tentang interview ini dan apa yang akan dia katakan. Contoh gini, I feel like I've done most of the talking so far. How do you feel about what I've said? Yeah. Do the plans so far sound good for you? To you? Is there something you'd like to change or add? Nah, ini udah jalan ya interviewnya, tadi udah nanya-nanya banyak hal tentang work, family, hobi minumnya dia ya. Terus Anda bilang sepertinya saya sudah banyak sekali bertanya ya sejauh ini. Sejauh ini apa yang Anda rasakan tentang apa yang telah saya katakan? Menanya juga apakah rencana ini sejauh ini terdengar baik untuk Anda, atau adakah beberapa hal yang Anda ingin rubah atau tambahkan dari planningnya, seperti itu. Nah, terakhir adalah tugas terakhir dalam sebuah interview adalah making a statement about the usefulness of intervention process. Jadi tanyakan
bukan tanyakan, ini bikin statement tentang interview. Contohnya ini, when you talk about your drinking, I hear you say how worried you are. I think it is a serious problem. However, I give you lots of credit for having the courage to come in and talk to me about it. There are a number of excellent techniques we can use and alternatives we can look at. It's hard, but I think we have a good chance at helping you over the next few weeks and months. Ya, jadi ini statement yang menguatkan ya. Pexos bilang, saat Anda bicarakan tentang kebiasaan minum Anda, saya dengar, saya bisa rasakan betapa Anda sebetulnya khawatir tentang itu ya, tentang diri Anda dengan kebiasaan minum itu. Ya, ya, saya pikir itu adalah masalah yang serius. Namun demikian, saya beri Anda penghargaan yang tinggi, ya bisa dikatakan seperti itu ya, lots of credit. Saya beri penghargaan Anda untuk bisa datang ke sini dan bicara dengan saya ya. Akan ada banyak teknik-teknik yang bagus sekali yang bisa kita gunakan sebagai alternatif, dan kita akan cari tahu teknik yang mana yang cocok dengan Anda. Ya, saya tahu itu sulit ya, tapi kita pikir kita bisa, kita punya kebiasaan, kita punya kesempatan yang baik untuk menolong Anda dalam 5 minggu atau 1 bulan ke depan. Jadi statementnya ini kombinasi dari ide untuk gagasan untuk menyempurnakan tugas Anda ya. Tugas apa maksud saya, kan ini ada 5 ya tadi ya, approach-nya ya, yang approach kelima ini seperti membungkus 4 tugas yang sebelumnya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke conducting the interviews ya. Inilah saatnya ya, melaksanakan interview itu sendiri. Apa aja sih ketika udah masuk dalam sesi interview? Hal-hal apa yang terjadi? Yang pertama adalah verbal response to the client. Kita harus memahami beberapa respon-respon verbal terhadap klien ya. Ini lagi-lagi untuk meningkatkan komunikasi antara Pexos dengan klien ya, untuk mencari informasi, untuk mendorong klien untuk membangun hubungan dengan Anda lebih baik lagi ya. Apa aja sih approach-nya? Ada simple encouragement, repressing, reflective responding, clarification, interpretation, providing information, emphasizing client strength, self-disclosure, summarization, and eliciting information. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah simple encouragement. Simple encouragement adalah dorongan simple ya. Encouragement itu pengakuan ya, dorongan gitu ya. Itu simply cuman adalah tindakan untuk mendorong orang terus untuk melakukan interview, untuk bicara ya, untuk mendorong self confidence-nya klien untuk terus melanjutkan interview ini. Itu sederhana, cuman oh ya, oke, ya, oke, lanjutkan. Jadi kalau seperti itu, kliennya jadi terdorong untuk terus bicara gitu ya. Oke.